Halo Pak Mulat, wah lagi di rumah ya? Ya, thank you sudah ikut join ya di kelas ini. Saya untuk kamera pakai handphone, tapi untuk kontrol chat teman-teman pakai laptop ya. Jadi tampilannya jadi seperti ini. Oke, baik teman-teman semua ya, kita mulai saja ya untuk sesi kita pagi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa diberi keberlimpahan rezeki, diberi keberlimpahan kesehatan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai. Baik, teman-teman semua, jadi pada pagi hari ini kita akan mulai membahas satu topik menarik, yaitu tentang leadership. Selama 1 minggu ke depan, sesuai dengan schedule kita bersama, bahwa kita akan fokus ke leadership ya, untuk pembahasan kita. Dan mulai pagi ini kita akan bahas tema utamanya, yaitu how to becoming a leader, atau becoming a leader, bagaimana kita menjadi seorang leader. Menjadi seorang leader, bagi sebagian orang dianggap sebagai sebuah panggilan. Tapi bagi sebagian orang bisa jadi adalah sebuah beban. Maka apapun itu, kita butuh melihat dari sisi yang berbeda. Saat saya mengirimkan WhatsApp ya, pesan WhatsApp ke teman-teman melalui Japri masing-masing, saya sebutkan bahwa sesungguhnya seringkali kita itu merasa minder, merasa tidak yakin, merasa tidak pede untuk menjadi seorang leader. Padahal Anda sangat dibutuhkan untuk menjadi leader. Saya percaya teman-teman semua yang ada di grup ini ya, di grup pengembangan diri, di grup yang setiap paginya belajar, itu adalah orang-orang baik. Karena hanya orang baik yang kemudian mau melakukan hal-hal yang baik. Hanya orang baik yang kemudian mau belajar, mau bertumbuh, dan mau berkembang. Nah, karena teman-teman adalah orang-orang baik, maka sangat-sangat penting untuk kemudian teman-teman mengambil setiap panggilan di dalam memimpin. Kenapa? Karena ketika kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang baik ya, oleh Anda yang baik hatinya, oleh sahabat Anda yang baik hatinya, oleh kita semua yang punya niatan baik untuk kebaikan diri dan kebaikan bersama, maka yang terjadi adalah kita akan bisa menyebar banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Sehingga saran saya adalah, ayo, saat teman-teman mendapatkan kesempatan untuk memimpin, ambil kesempatan itu. Jadilah pemimpin untuk minimal lingkungan kita sekitar, dan semakin besar maka akan semakin baik. Nah, untuk menjadi pemimpin, sebenarnya itu adalah sebuah hal yang secara otomatis. Kenapa? Karena paling tidak kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita punya tugas untuk bagaimana memimpin diri kita sendiri, memimpin pikiran kita, memimpin perasaan kita, memimpin setiap tindakan kita, agar apa? Agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan agar sesuai kemudian dengan maksud penciptaan kita. Ya, setiap orang itu diciptakan dengan maksud tertentu. Setiap orang itu punya tugas mulia ya dari Yang Maha Pencipta untuk diwujudkan. Dan dengan kepemimpinan dirilah kemudian kita bisa membawa diri ini untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, jadi Anda adalah pemimpin untuk diri Anda sendiri. Karenanya Anda butuh belajar mengembangkan kepemimpinan itu, sehingga dari bisa memimpin diri sendiri, kita bisa memimpin orang lain. Kita bisa memimpin banyak orang. Nah, sekarang kita akan bahas, apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa memimpin? Kepemimpinan, kalau menurut definisi John C. Maxwell, artinya apa? Pengaruh. Jadi, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka sebenarnya kita butuh belajar bagaimana mempengaruhi. Semakin kita bisa mempengaruhi orang lain, maka kita semakin bisa menjadi seorang pemimpin. Semakin kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri untuk selalu berbuat baik, selalu punya action yang sesuai dengan apa yang kita tuju, maka kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, berarti kita bukanlah pemimpin bagi diri kita. Begitu juga dalam konteks kepemimpinan yang lebih luas.
Semakin kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, karena Anda adalah orang baik, pasti Anda ingin mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, maka semakin besar kepemimpinan Anda. Akan tetapi ketika Anda tidak mampu mempengaruhi orang lain, maka yang terjadi adalah Anda tidak punya cakupan kepemimpinan di dalam lingkungan tersebut. Nah, bicara pengaruh, bicara tentang komunikasi. Tidak mungkin ada pengaruh tanpa ada komunikasi. Di 1 minggu kemarin, kita sudah bahas ya, bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang kemudian bisa kita develop, sesuatu yang kemudian bisa kita latih, sehingga semakin hari kita semakin ahli. Semakin mahir kita di dalam berkomunikasi, maka akan semakin mahir kita kemudian untuk mempengaruhi. Nah, sehingga di pagi ini, saya tidak akan bahas tentang teknik komunikasi di dalam mempengaruhi. Kita akan bahas itu di pertemuan ketiga, keempat ya, setelah hari ini. Tapi kita akan bahas tentang apa yang harus Anda miliki agar kemudian Anda bisa menjadi seorang pemimpin. Agar kemudian Anda diberikan amanah untuk memimpin. Nah, ada beberapa hal yang harus kita punya kalau kita mau jadi pemimpin. Yang pertama itu adalah kita harus temukan dulu siapa diri kita. Kita harus punya konsep yang jelas tentang siapa diri kita. Orang itu hanya akan mengikuti orang yang dianggap tahu siapa dirinya. Mereka yang tidak tahu siapa dirinya, itu cenderung tidak akan diikuti. Kenapa? Ngapain kita ngikut orang yang juga bingung tentang dirinya? Ya, seperti itu ya. Saya pernah buat sebuah ilustrasi, saya ceritakan ke teman-teman bahwa suatu ketika sekelompok orang berada di hutan. Mereka tersesat dan kemudian tidak tahu harus kemana. Saat dalam kebingungan tersebut, salah satu dari mereka kemudian berkata, kita ke arah sana. Kita ke arah sana. Nah, emang ada apa di sana? Feeling saya, kita harus ke arah sana. Maka apa yang terjadi? Dalam waktu yang sangat singkat tersebut, orang itu kemudian dipilih menjadi pemimpin dari sekelompok orang itu. Bukan karena kemudian dia tahu secara persis apa yang ada di sana, tapi karena keberanian dia untuk memutuskan bahwa kita harus bergerak, kita harus menuju ke satu arah kalau kita kemudian ingin selamat. Dan itulah esensi kepemimpinan. Anda harus clear tentang diri Anda sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membuat diri kita clear tentang diri kita sendiri ya? Kita harus gali gitu. Siapa sih sebenarnya diri kita gitu ya? Anda tanyakan pada diri Anda. Siapa diri Anda? Atau kalau saya tanyakan pada diri saya, siapa sih Ronald? Nah, semakin clear orang Ronald bagi saya sendiri, maka akan semakin kuat konsep dan karakter saya. Nah, menggali ke dalam diri sendiri itu berarti kita menggali tentang bisa jadi hakikat penciptaan kita. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan seorang Ronald itu? Ya, kenapa harus di muka bumi ini ada seorang Ronald di masa seperti sekarang ini itu? Gali, temukan apa yang kira-kira menjadi alasan Anda ada di sini, hingga kemudian Anda bisa mendapatkan tentang esensi kehadiran Anda di muka bumi ini. Hal lainnya yang butuh untuk Anda clearkan juga ketika Anda ingin bagaimana bisa memimpin adalah Anda harus punya secara clear satu konsep diri, ya, satu konsep diri yang kemudian dari konsep diri itu bisa menginspirasi diri Anda, bisa kemudian memancarkan aura kepercayaan diri, dan bagaimana Anda betul-betul menjadi pribadi yang percaya pada kemampuan diri, percaya kepada keberadaan diri. Nah, dalam membangun konsep diri, ada hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama seperti ini. Konsep diri itu kita terdiri dari 3 hal ya. Ketika kita ingin bagaimana menggali konsep diri kita, maka ada 3 hal yang kita harus gali dan cermati. Yang pertama itu adalah tentang self-image. Ya, jadi self-image. Jadi, kita itu selalu punya pandangan diri ya, punya citra diri tentang diri kita. Paling gampang begini, kalau Anda bercermin, ya, kalau Anda bercermin dan kemudian melihat ada sosok bayangan di cermin, pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda tentang sosok di cermin tersebut? Ya, kalau Anda pagi hari bercermin dan kemudian Anda melihat ada sosok bayangan di depan cermin, maka pertanyaan saya adalah, pernahkah Anda memperhatikan
teman-teman memperhatikan apa pendapat Anda tentang sosok bayangan di balik cermin tersebut. Maka setiap pendapat Anda terhadap sosok bayangan tersebut, itu yang kemudian akan menjadi apa? Citra diri Anda. Ya, citra diri Anda. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah di dalam konsep diri itu kita harus tahu dulu seperti apa citra diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu seperti apa diri ideal kita. Ya, setiap orang punya yang namanya diri ideal. Apa itu diri ideal? Jadi diri ideal itu adalah sosok yang ketika kita ingin menjadi atau ketika kita ingin bagaimana versi terbaik kita akan seperti apa dia, maka itu adalah diri ideal. Nah, sebagai contoh begini misalnya teman-teman. Eh, kita kan pasti misalnya ya punya idola, punya tokoh yang jadi panutan ataupun misalnya seseorang yang kemudian kita kagumi. Nah, sosok yang kita idolakan, sosok yang kita kagumi tersebut, sosok yang kemudian menjadi panutan kita itu bisa jadi adalah diri ideal kita. Sosok yang diri kita ingin menjadi, ya, ya, sosok yang diri kita ingin seperti itu. Nah, tentukan siapa diri ideal Anda atau seperti apa diri ideal Anda. Nah, jadi diri ideal dan kemudian ada yang namanya citra diri. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Rahasianya, kalau kita kemudian ingin menjadi seorang leader, maka kita harus punya konsep diri yang kuat. Di mana konsep diri yang kuat itu akan muncul saat antara citra diri kita atau self image kita dan diri ideal kita itu bisa selaras. Paling tidak ya berdekatan. Semakin dekat, semakin selaras antara citra diri dan diri ideal, maka yang terjadi adalah kita akan semakin confidence, kita akan semakin respect terhadap diri kita. Kita akan semakin suka dengan diri kita dan kemudian kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita akan jadi sosok yang kalau misalnya di kehidupan hari-hari ya kita enjoy dengan diri kita, kita pede dengan diri kita, kita mau bilang apapun kita akan bilang gitu, kita kemudian mau melakukan apapun akan kita lakukan. Kenapa? Karena Anda punya konsep yang jelas antara siapa diri Anda dari Anda menilai sosok di cermin dan bagaimana relevansinya dengan diri ideal Anda. Ya, jadi match gitu. Yang bahaya adalah seperti ini. Ketika kita punya diri ideal misalnya, ini diri ideal kita. Tapi kemudian, saya beri ilustrasi ya, ini diri ideal kita lah. Kita pengen diri ideal kita seperti ini. Tapi kemudian, ketika kita bercermin, kita melihat citra diri kita seperti ini. Maka ada ketimpangan ya, ada ketimpangan. Jadi diri idealnya begitu tinggi, citra dirinya begitu rendah. Sehingga apa? Ketika ada ketimpangan yang cukup jauh, ini yang kemudian akan berdampak pada rendahnya harga diri. Ya, kita akan kurang respect kepada diri kita. Dan ketika kita kurang respect kepada diri kita, yang terjadi apa? Ya, kita kemudian akan menjadi orang yang tidak excited dalam hidup, yang kemudian sering meragukan diri sendiri, atau malah mungkin sering murung, sering kemudian tampil dengan tidak berdaya, dan itu sangat tidak menyenangkan orang ketika dekat dengan kita dalam posisi seperti itu. Ya, sebagai contoh begini, misalnya, Anda punya diri ideal, quiz misalnya, oke lah, anggaplah sosok leader ya, Barack Obama. Barack Obama, artinya Barack Obama ini adalah seorang diri ideal yang kemudian Anda sukai gitu. Nah, apa yang Anda sukai dari Barack Obama? Oh, yang Anda sukai dari Barack Obama adalah dia orang yang karismatik ketika berbicara. Kemudian dia cerdas. Selain itu apa? Kemudian dia misalnya handsome. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah citra diri. Diri ideal Anda. Anda ingin bagaimana seperti Obama. Tapi kemudian ketika Anda melihat diri Anda di cermin, apa yang Anda lihat? Anda lihat diri Anda misalnya adalah orang yang tidak cakap di dalam berbicara. Orang yang kemudian misalnya kurang pengetahuan dan misalnya mungkin ya seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Nah, lihat apa yang terjadi antara diri ideal dan kemudian citra diri. Ini terjadi
timpang yang sangat jauh. Istilahnya apa ya? Semuanya bertolak belakang antara yang kita inginkan dan kemudian yang ada di dalam diri kita itu sesuatu yang berbeda. Nah, ketika ini semakin jauh, maka yang terjadi apa? Orang akan minder itu. Anda tidak akan tampil secara optimal di setiap harinya. Anda akan bilang begini, saya tuh pengen misalnya jadi seorang public speaker. Tapi aduh, saya nggak bisa deh. Saya kan kalau bicara itu, groginya luar biasa, gugupnya luar biasa, ataupun kemudian ketika harus diminta tampil, sangat-sangat tidak pede. Ya, akhirnya kita apa? Kayak hopeless lah dengan diri kita sendiri. Atau misalnya, wah saya ingin kemudian bisa berkontribusi buat masyarakat, tapi saya nggak tahu banyak gitu. Atau ya dalam hal-hal yang dibutuhkan, saya tidak punya pengetahuan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita merasa lelah, kita merasa lemah, kita merasa ya tidak berdaya. Atau misalnya, wah, diri ideal kita adalah seorang sosok laki-laki, sementara kita perempuan. Ya, kita menganggap itu sebagai masalah, sehingga, saya nggak bisa itu. Atau misalnya, wah, sosok idola saya adalah orang berkulit hitam, sementara kulit saya putih. Kayak nggak bisa deh, kemudian bisa menjadi orang sehebat Obama kalau kulit saya putih. Nah, misalnya itu yang kemudian ada gitu. Maka ini akan jadi sebuah ketimpangan. Ketika ketimpangan ini tidak dikelola dengan baik, yang terjadi akhirnya apa? Tadi, Anda akan rendah diri, Anda akan minder, Anda akan kemudian tidak respect pada diri sendiri. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kemudian kita mengubah konsep diri kita menjadi orang yang lebih respect pada diri kita, lebih percaya pada diri kita, lebih berani dengan diri kita sendiri? Maka sangat bisa gitu. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita butuh lakukan adalah bukan mengubah diri ideal kita, tapi kita mengubah bagaimana cara kita memandang diri kita. Ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita. Ingat, di pembahasan sebelumnya kita bahas bahwa banyak sekali orang yang dalam hidup ini kemudian kesulitan atau mengalami kesulitan dikarenakan apa? Cara dia berkomunikasi dengan dirinya itu tidak tepat gitu. Nah, sekarang bagaimana agar kemudian ini bisa selaras? Apa yang kita lakukan? Ya, kalau Anda kemudian ingin melihat diri Anda lihat apa kesamaan antara Anda dengan tokoh idola Anda. Jangan cari perbedaan. Kalau Anda lihat perbedaannya, ini akan membuat gap yang jauh. Tapi ketika Anda kemudian melihat persamaan, maka apa yang terjadi? Anda nanti akan kemudian punya konsep diri yang tepat, dan itu yang akan membuat diri Anda melejit dan bisa punya confidence sama seperti tokoh idola Anda. Contoh, misalnya tadi ya. Oke, Obama itu dia adalah seorang public speaker yang karismatik. Satu hal yang dia punya adalah dia punya satu hari itu 24 jam. Saya juga punya satu hari 24 jam. Maka sebenarnya apa yang bisa dilakukan Obama adalah sesuatu yang bisa saya lakukan itu. Ya. Obama bisa menjadi seorang pembicara yang mahir karena apa? Dia belajar. Ya, dia kursus, dia kemudian berlatih. Maka saya pun bisa ya untuk menjadi seorang public speaker, seorang leader yang hebat seperti Obama. Yang saya butuhkan adalah berlatih, belajar. Nah, itu yang kita katakan pada diri kita sendiri itu. Jadi ketika kita bercermin, misalnya ya, ini diri ideal kita, ya citra diri kita saat kita bercermin, ya yang kita fokuskan adalah kemudian kita lihat apa kesamaan kita dengan tokoh ideal kita. Oke, Obama misalnya dia punya satu hari 24 jam, maka ya saya juga punya misalnya. Oke, Obama itu misalnya ya setiap hari dia masih makan makanan ya, makan nasi, makan roti itu. Ya, sama juga kayak saya. Artinya apa? Ya, saya bisa seperti Obama itu. Karena apa yang dia punya, apa yang dia lakukan, itu ada kesamaan dengan saya. Nah, Obama itu cerdas. Karena dia belajar. Saya kalau belajar juga bisa bisa secerdas Obama. Nah, Obama misalnya di dalam karirnya sekarang dia punya berbagai macam kompetensi dikarenakan apa? Dia banyak berlatih, pengalamannya banyak. Umurnya sudah mendekati 50 tahun, saya baru 20 tahun. Artinya apa? Saya punya banyak waktu untuk melatih diri saya sehingga bisa punya kapasitas seperti Obama. Nah, seperti itu ya. Oh, Obama misalnya mungkin dia adalah orang yang kemudian disukai banyak orang. Ya, saya pun akan berlatih bagaimana membuat diri saya disukai banyak orang. Nah, dengan cara seperti itu, perhatikan teman-teman apa yang terjadi. Anda melihat diri Anda punya banyak kesamaan dengan tokoh idola Anda. Coba rasakan. Kalau Anda merasa diri Anda punya banyak kesamaan dengan tokoh idola Anda, maka Anda akan sangat respect dengan diri Anda.
Anda akan sangat hormat dengan diri Anda akan sangat menyukai diri Anda. And then, apa yang terjadi? Orang akan sangat suka dengan Anda. Ya, mereka yang disukai oleh orang lain adalah mereka yang merasakan ya bahwa dirinya itu adalah pribadi yang berharga. Ya, orang sangat bisa membaca, oh orang ini respect pada dirinya, oh orang ini pede, oh orang ini nyaman dengan dirinya. Maka tingkat respect nyaman itu akan membuat orang pun akan tertarik dengan diri Anda. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman semua, jadi pastikan Anda temukan diri Anda sendiri, miliki konsep diri yang tepat. Maka itu akan menunjang Anda untuk menjadi seorang leader. Apalagi yang kemudian Anda butuhkan agar kemudian Anda bisa membangun diri Anda menjadi seorang leader. Yang kedua itu adalah Anda harus punya visi, ya, punya visi. Ya, kalau kita misalnya lihat di dalam setiap pemilihan kepala daerah atau siapapun ketua kelas, maka apa yang terjadi? Ketika ada pemilihan kepala daerah, kepala atau ketua atau apapun, itu kan biasanya kenapa? Ada pemaparan visi. Jadi kalau Anda ingin kemudian dipilih menjadi seorang leader, Anda harus punya visi, Anda harus punya tujuan yang jelas, apa yang ingin Anda wujudkan. Ya, semakin Anda jelas apa yang ingin Anda wujudkan, maka orang akan tertarik untuk ikut Anda. Semakin Anda tidak jelas apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tuju, orang juga tidak akan ikut Anda. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Sekelompok orang tadi, yang ada di hutan tadi, anggaplah misalnya, salah satu, dia kemudian berkata, yang mau ikut saya, kita ke sana. Kenapa ke sana? Ya kita lihat saja itu, siapa tahu kita ketemu jalan. Nah, kemudian ikut, setelah itu, belok kiri, mana ya bagusnya ya, kita kanan gitu. Ya, terlihat bahwa orang ini tidak jelas, ya tidak jelas apa yang kemudian menjadi visi dia itu. Yang dia lakukan adalah dia sekedar bergerak saja dan kemudian minta orang ikuti. Maka ini adalah contoh the best leader ya, pemimpin yang tidak baik, yang tidak punya visi. Tapi akan berbeda dengan orang yang misalnya dia akan bilang, oke, ke teman-temannya yang tersesat di dalam hutan, teman-teman, sebentar ya, dia kemudian panjat pohon yang paling tinggi, melihat, mendengar, dan kemudian dia bilang, oke, kita ke sana. Nah, itu visi. Orang yang punya visi. Memiliki vision ya, pandangan. Nah, kenapa kita ke sana? Misalnya ada yang tanya. Saya melihat di sana ada sungai. Terdengar dari sini bunyi air di sungai tersebut. Biasanya di dekat sungai itu ada orang yang tinggal. Maka kita ke sana. Siapa tahu kita kemudian bisa ketemu dengan warga dan minta bantuan untuk kemudian diantarkan ke kota. Coba perhatikan apa yang terjadi. Maka serta-merta orang-orang yang tersesat tadi langsung ikut pada orang yang tadi punya visi tadi. Nah, begitu juga di dalam leadership, teman-teman. Anda kalau mau jadi seorang leader, Anda butuh punya visi. Visi itu apa? Visi itu tujuan jangka panjang yang ingin Anda capai, yang ingin Anda wujudkan, yang ingin Anda kejar. Nah, visi seorang leader besar itu akan berbeda dengan visi sebagai seorang misalnya leader kecil. Apa yang membedakan? Seorang leader besar, dia akan punya visi yang besar. Dan visi besar itu tidak hanya untuk kepentingan dia, kebutuhan dia, tapi untuk kepentingan dan kebutuhan bersama. Anda akan menjadi seorang leader kalau apa? Kalau Anda itu diketahui oleh orang-orang sebagai orang yang care terhadap orang lain. Artinya, ketika Anda punya ide untuk mengajak orang ke satu tempat, Anda sudah punya plan bahwa tiba di tempat sana, maka bukan hanya Anda yang untung, tapi memastikan semua orang yang ikut itu akan mengalami keuntungan. Maka itu akan membuat Anda dipilih menjadi seorang leader. Jadi yang kedua tadi ya, Anda butuh punya visi itu ketika Anda ingin menjadi seorang leader. Maka saran saya adalah mulai hari ini Anda harus sudah punya visi di dalam hidup Anda. Kalau Anda misalnya seorang pebisnis ya, Anda punya bisnis. Maka apa yang Anda lakukan? Anda tanamkan visi di dalam diri Anda. Ya, di dalam bisnis Anda. Anda akan bawa bisnis Anda itu sejauh mana, sebesar apa. Maka itu akan kemudian membuat orang tertarik. Di bisnis saya punya visi
hingga 100 tahun ke depan. Ya, bagaimana menciptakan tempat terbaik untuk melatih pribadi pemenang di kelas dan di kehidupan. Membantu orang-orang untuk kemudian menemukan, menggali, dan melatih potensi diri terbaik sehingga menjadi pribadi sukses. Itu adalah visi 100 tahun ke depan yang saya buat. Nah, ketika saya ceritakan visi 100 tahun ke depan ini ke teman-teman saya, ke tim saya, maka apa yang terjadi? Mereka jadi antusias untuk ikut mewujudkan visi tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, ketika saya berani berbicara bahwa ini adalah visi 100 tahun ke depan, berarti ini bukan tentang bagaimana saya mewujudkan apa yang menjadi keinginan saya, keuntungan saya, kelebihan saya. Ataupun saya melakukan ini untuk apa? Untuk keperluan pribadi saya. Karena apa? Ya karena umur saya tidak akan cukup untuk sampai 100 tahun ke depan. Ya, umur saya sekarang 30-an ya. Kalau misalnya 100 tahun ke depan ya berarti apa? Saya akan berumur 130 tahun dan ya who knows sih sebenarnya, tapi secara umum ya umur manusia 80-90. Nah, jadi ketika orang tahu bahwa saya punya visi 100 tahun ke depan, orang tahu bahwa apa yang saya kerjakan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan banyak orang. Kalau Anda misalnya seorang pebisnis dan kemudian Anda cerita kepada anggota tim di dalam bisnis Anda bahwa Anda punya visi yang panjang 100 tahun ke depan, maka impact lainnya apa? Mereka jadi tahu bahwa perusahaan ini itu bukan perusahaan yang sekedar apa adanya. Dalam artian apa? Ya, perusahaan ini itu sudah memastikan dari visi 100 tahun ke depan bahwa 100 tahun lagi masih ada. Kebayang nggak misalnya mungkin Anda punya anggota tim dan kemudian anggota tim tanya Anda, misalnya, Pak, mohon maaf Pak, saya mau tanya, kira-kira plan perusahaan ini 2 tahun ke depan bagaimana Pak ya? Nggak tahu, kita nggak punya plan gitu. 2 tahun lagi akan seperti apa perusahaan ini? Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Ya, automatically kemudian mereka akan ragu dengan perusahaan, dengan bisnis Anda. Kenapa? Ya, karena yang terjadi adalah ketika Anda sebagai owner di dalam bisnis Anda tidak punya plan apa yang akan Anda lakukan 2 tahun dari sekarang terhadap bisnis Anda, maka yang muncul adalah keraguan. Bisa jadi ya, ini bisa jadi. Ya 2 tahun lagi bisnis Anda sudah tidak ada gitu. Ya, bisnis Anda sudah tidak ada 2 tahun lagi. Sehingga apa? Bisa jadi karena orang yang ikut Anda melihat bahwa Anda tidak punya visi ke depan dengan bisnis Anda, mereka bekerja sambil apa? Menyiapkan bahan serep itu. Mereka bekerja sambil nyari info, lowongan kerja di tempat yang lain. Mereka bekerja dengan Anda sambil mencari peluang-peluang yang lain. Kenapa? Ya karena tadi itu mereka menangkap bahwa Anda tidak punya plan sampai sejauh mana bisnis Anda akan bertahan dan berkembang. Tapi kalau Anda punya visi, mereka akan sangat nyaman dan kemudian lekat dengan Anda. Jadi penting untuk memiliki visi pribadi, visi di dalam bisnis. Nah, begitu juga kalau misalnya Anda seorang karyawan ya. Kalau Anda karyawan ya penting juga untuk kemudian Anda menjadi seorang yang punya visi. Ya, bagaimana Anda memiliki visi pribadi sebagai seorang karyawan apa? Memberikan dedikasi terbaik dari apa yang Anda punya. Kemudian bekerja secara profesional. Itu adalah juga visi pribadi Anda. Atau Anda punya visi pribadi bahwa saya ingin ketika saya sudah tidak ada lagi di tempat ini, maka orang akan selalu ingat saya. Orang kemudian akan berkata, dulu saya dididik langsung oleh Pak ini seperti ini. Dan saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Jadi satu ketika saya ketemu dengan seorang teman, beliau adalah ASN ya, di provinsi, sudah cukup senior dan kemudian punya jabatan yang cukup tinggi. Nah, yang menarik apa? Ya, ketika beliau ngobrol itu, beliau cerita seperti ini. Beliau agak sedih dengan kondisi saat ini dan kemudian pengen membuat sebuah perubahan. Kenapa? Karena menurut beliau ASN saat ini kurang profesional, kurang punya dedikasi. Nah, di situ dia cerita, saya ini bisa seperti ini, senantiasa disiplin,
kemudian bekerja secara profesional, tidak melihat ketika pekerjaan itu apakah ada uangnya atau tidak, tapi karena ini adalah tugas, maka saya lakukan. Itu kenapa? Karena saya dididik oleh senior saya. Ya, saya lupa seniornya namanya siapa, tapi sudah meninggal, oleh Bapak A. Saya ingin bagaimana menjadi seperti beliau, ya. Ketika kemudian saya sudah tidak ada, maka orang-orang yang ada di bawah saya saat ini, orang-orang yang kemudian menjadi anggota di dalam di bidang saya saat ini, itu akan kemudian bercerita kepada orang-orang seterusnya bahwa mereka menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang kemudian profesional, punya dedikasi yang tinggi di dalam pekerjaan, itu adalah karena saya. Dan itu adalah, saya bilang, orang yang punya visi hidup. Bekerja tidak sebatas bekerja, tapi dia jelas itu punya gambaran tentang apa yang ingin dia capai di dalam hidup ini. So, teman-teman semua, step kedua, setelah Anda punya konsep diri yang jelas tentang siapa diri Anda, maka mulailah bangun visi. Cara bangun visi sederhananya, kalau untuk pribadi apa? Ya, Anda bisa misalnya coba jawab pertanyaan ini. Seandainya 100 tahun lagi Anda meninggal, dan kemudian Anda tetap namanya dikenal, maka Anda ingin dikenal sebagai siapa? Ya, sebagai siapa? Boleh, silakan. Sebagai siapa itu tidak sebatas nama ya, tapi misalnya sebagai orang yang bagaimana, sebagai orang yang punya karya apa, sebagai orang yang telah melakukan apa. Ya, contoh misalnya Habibie telah meninggal, tapi sepanjang sejarah orang akan ingat bahwa ada orang yang bernama Habibie, seorang yang jenius, yang tertarik dengan teknologi, yang belajar bagaimana membuat sebuah pesawat dan menjadi seorang presiden. Ya, itu adalah sebuah warisan yang diberikan oleh seorang Habibie. Nah, silakan teman-teman kita berlatih ya, misalnya teman-teman pengen punya visi apa? Oke, nah ada Ibu Fitri Amalia ya. Bu Fitri punya visi menjadi orang yang lebih banyak menciptakan peluang kerja untuk orang banyak. It means kemudian satu ketika Bu Fitri ya tidak ada lagi, orang akan ingat bahwa di muka bumi ini pernah ada sosok perempuan bernama Fitri Amalia yang setiap saat senantiasa berpikir bagaimana membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Sehingga dari dibukanya lapangan pekerjaan tersebut, banyak orang yang hidupnya sejahtera, banyak orang yang hidupnya lebih baik, dan kemiskinan menjadi hilang. Nah, itu adalah visi. Ya, visi besar. Sehingga dari visi itu apa? Ada motivasi terus. Oke, next. Siapa lagi yang mungkin mau share apa visi Anda? Anda ingin dikenal sebagai apa ketika Anda besar nanti itu, ataupun misalnya hari nanti. Oke, nah Ibu Humaira, visi saya adalah saya ingin dikenal sebagai orang baik, ramah, punya panti asuhan, punya sekolah, dan penulis buku. Wow, that's great gitu ya. It means berarti itu yang akan kita lakukan. Ya. Kita bagaimana berjuang dalam hidup ini mewujudkan diri sebagai orang yang baik, orang yang ramah, orang yang kemudian sangat-sangat sosial, punya panti asuhan, punya sekolah, care dengan pendidikan, memajukan bangsa, dan kemudian menulis buku sebagai legasi, warisan buat generasi selanjutnya. Oke, ada Pak Etno Bali. Saya ingin dikenal sebagai pecinta budaya. Yes. Nah, maka itu adalah visi Pak Etno. Orang akan kemudian ketika mengenang Pak Etno, atau misalnya saat orang ngobrol dan kemudian tersebutlah nama Pak Etno, maka orang langsung bisa menangkap, orang langsung bisa mengenang, orang langsung bisa meresapi bahwa Pak Etno itu adalah seorang pecinta budaya. Beliau setiap hari bicara tentang budaya. Beliau senantiasa antusias ketika bicara tentang bagaimana melestarikan budaya. Dan ini ketika terus kita kembangkan, terus kita jaga, terus kita pelihara, akan menarik orang-orang yang sama visinya dengan kita. Ya, seperti itu. Ingat, pepatah orang tua kita bilang bahwa
burung yang sama itu akan bertengger di ranting yang sama. Anda punya visi dan semakin besar visi Anda, maka akan menarik orang-orang yang juga punya visi yang sama mendekati Anda. Dan disitulah Anda kemudian akan menjadi seorang leader. Semakin besar visi Anda, maka akan semakin besar pemimpin. Oke, next. Yang lainnya. Menjadi Ibu Marini ya, memberikan manfaat uang. Memberikan manfaat uang kecil menjadi uang yang beribu-ribu. Peningkatan dengan berbisnis dan telaten, tekun, dan amanah. Oke, good. Dari Ibu Ninyoman Widiantari. Saya ingin dikenang sebagai pendiri pertama sekolah Hindu di Gorontalo. Oke, good. Yang mendidik anak bangsa dengan budi yang luhur dan berprestasi. Nah, itu adalah visi ya, Ibu Widi. Sehingga apa? Ini yang akan menarik itu. Orang kemudian bagaimana dipimpin oleh Bu Widi. Misalnya, Bu Widi mulai hari ini ceritakan visi dari Bu Widi tersebut. Sampaikan kepada dunia, kepada orang sekitar. Maka perhatikan Bu Widi, orang-orang akan mendekati Bu Widi. Orang-orang yang punya visi yang sama akan mendekati Bu Widi dan Ibu Widi akan bisa mewujudkan apa yang Bu Widi inginkan. Pak Safrudin, saya ingin dikenal sebagai pengusaha yang bisa berdakwah. Subhanallah ya. Jadi Pak Safrudin luar biasa. Di sini Pak Safrudin akan dikenal sebagai seorang yang punya usaha banyak dan bisa mengajak orang pada kebaikan. Oke, teman-teman semua ya. Jadi itu ya terkait dengan visi ya. Jadi penting sekali untuk punya visi. Nah, satu hal yang saya rasakan, visi ini adalah apa? Ini adalah hal yang kemudian membuat hidup kita jadi lebih excited. Kalau Anda pernah dalam satu momen hidup Anda, misalnya Anda malas-malasan untuk bangun, kurang bergairah, kurang semangat, maka coba cek, jangan sampai apa? Anda tidak punya visi hidup, atau Anda lupa dengan visi hidup Anda. Orang yang selalu ingat dengan visi hidupnya, apa yang terjadi? Dia makan sambil memikirkan visinya. Dia bekerja sambil memikirkan visinya. Dia tidur pun sambil memikirkan visinya. Dan ketika dia bangun dengan excited. Karena dia kejar bagaimana visi tersebut harus diwujudkan. Oke, next. Nah, sekarang langkah ketiga, ya, dalam membangun kepemimpinan, setelah Anda punya konsep diri yang kuat, kemudian punya visi, yang ketiga adalah Anda harus bagikan inspirasi Anda. Bagikan inspirasi Anda. Inspirasi ini bisa jadi adalah turunan dari visi Anda. Ya. Selalu niatkan setiap hari untuk coba bagikan apa yang menjadi inspirasi Anda. Misalnya, sebagai seorang leader, Anda ingin bagaimana kemudian membuat bisnis Anda besar. Maka inspirasi orang di sekitar Anda dengan apa? Dengan bersemangat. Ya, membantu orang untuk lebih sukses lagi, dengan antusias belajar. Maka semua hal yang Anda lakukan itu akan kemudian menarik orang dan membuat Anda menjadi leader. Ya, jadi hal yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah senantiasa pastikan setiap hari bagikan inspirasi. Ya. Leader itu ibarat bangunan yang menaungi. Ya. Anggap saja seperti ini, teman-teman. Satu ketika ada hujan, ya. Satu ketika ada hujan. Ketika hujan terjadi, orang akan berlarian mencari tempat bernaung. Semakin besar atap yang Anda punya, maka akan semakin banyak orang yang akan bernaung di bawah Anda. Maka kepemimpinan pun seperti itu. Ya. Ketika Anda adalah bangunan yang kokoh, maka Anda akan kemudian menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk mendekat saat mencari ketenangan dari satu situasi yang berbahaya. Ataupun misalnya orang butuh untuk bernaung di tempat yang kokoh. Saat atap Anda lebar dan kuat, maka orang akan berlarian mendatangi Anda untuk kemudian mencari perlindungan dari hujan yang ada tadi. Nah, membagikan inspirasi sama seperti apa? Memperluas atap Anda, mengokohkan bangunan Anda. Ya, contoh misalnya, kenapa kemudian kita lihat ya,
banyak leader yang kok senang sekali itu. Setiap hari misalnya yang dia posting di Facebook, Instagram, atau bikin konten YouTube itu materi-materi yang sifatnya memotivasi, menginspirasi. Karena ya mereka meyakini itu bahwa untuk kita bisa bergerak mencapai tujuan kita, ya kita butuh energi, dan energi itu datang dari apa? Inspirasi yang bisa kita bagikan ya. Jadi selalu bagikan inspirasi Anda, maka ini yang akan membuat diri Anda menjadi pemimpin. Nah, silakan misalnya teman-teman make a plan, mulai hari ini biasakan, oke, Anda belajar sesuatu, apa yang Anda pelajari, share ke teman-teman. Ya, hal yang simpel sebenarnya teman-teman. Ketika misalnya pagi ini kita belajar sesuatu, kemudian kita buat catatannya, kita posting di Facebook kita. Maka, sadar atau tidak, postingan positif kita itu akan menarik orang-orang yang positif untuk kemudian menikmati, kemudian belajar dari postingan kita tersebut. Dan ketika itu kita terus lakukan, perhatikan apa yang terjadi, orang-orang akan kemudian menancapkan pesan di dalam memorinya bahwa kita adalah seorang yang inspiratif, dan itu akan membuat orang semakin tertarik dengan Anda. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu bagikan inspirasi Anda. Nah, yang keempat, ya, untuk membangun kepemimpinan yang Anda butuhkan adalah Anda harus bisa apa? Punya prinsip dan berkomitmen terhadap prinsip ataupun nilai yang Anda pegang. Nah, jadi leader itu biasanya apa? Orang yang prinsipnya kuat dalam hidup. Dalam hidup ini dia memegang teguh nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dianggapnya baik, nilai-nilai yang dianggapnya benar, nilai-nilai yang dianggapnya sangat-sangat prioritas untuk dilakukan. Sebagai contoh begini misalnya, oke, kalau Anda merasa bahwa disiplin adalah hal yang wajib, disiplin adalah sebuah karakter yang penting untuk dimiliki, maka apapun yang terjadi, Anda akan selalu mengedepankan disiplin. Dan ketika Anda mengedepankan disiplin, berkomitmen terhadap disiplin, ini yang akan menarik orang-orang yang senang disiplin hadir dan datang kepada Anda. Nah, jadi saya mau share khususnya buat teman-teman yang misalnya punya bisnis ya. Nah, kadang ketika teman-teman misalnya melakukan sebuah rekrutmen dan kemudian ketika merekrut orang-orang tersebut, mereka diadaptasikanlah dengan sistem yang Anda punya. Nah, anggap Anda misalnya punya satu nilai yang Anda pegang dalam bagaimana mengembangkan bisnis, dan itu Anda yakini bahwa menjadi kunci dalam keberhasilan bisnis Anda, yaitu apa? Disiplin. Ketika rekrutmen ini datang dan bergabung dengan Anda, dan dia misalnya punya masalah terhadap disiplin, maka apa yang terjadi? Ya, dia mungkin akan kemudian banyak melanggar, ataupun banyak tidak bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah Anda buat. Nah, ketika itu terjadi, jangan kemudian Anda berkecil hati. Jangan kemudian Anda merasa sedih saat harus melepaskan orang seperti ini. Kenapa? Karena simpelnya adalah seperti ini. Hanya orang yang disiplin yang akan kemudian menyukai kedisiplinan. Mereka yang tidak disiplin, itu tidak menyukai kedisiplinan. Mereka menyukai ketidakdisiplinan. Sehingga ketika Anda punya nilai dan berkomitmen terhadap apa yang Anda pegang teguh tadi, maka ini secara otomatis akan menjadi sebuah saringan untuk bagaimana membuat Anda akhirnya tetap memegang teguh prinsip dan nilai yang Anda punya. Nah, jadi penting ya teman-teman ya untuk punya komitmen terhadap prinsip dan nilai. Ya, semakin Anda punya prinsip dan nilai, maka akan semakin Anda dihormati sebagai seorang pemimpin. Nah, itu ya yang kelima. Nah, sekarang yang selanjutnya, apa yang Anda butuhkan untuk membuat diri Anda menjadi seorang pemimpin? Ya, Anda butuh bagaimana memberdayakan orang lain. Ya, seorang leader adalah orang yang mampu memberdayakan orang lain. Mampu melihat potensi di dalam diri seseorang, dan kemudian menghubungkan potensi itu untuk sebuah pencapaian besar.
Nah, ketika Anda melihat potensi di dalam diri orang dan membuat dia kemudian bisa diupayakan, dilakukan untuk sebuah tujuan besar, nah itulah yang disebut memberdayakan. Ya, memberdayakan. Nah, Anda ketika memimpin, salah satu tugas Anda adalah bagaimana mengelola sumber daya yang ada, sehingga dari sumber daya yang ada itu bisa dibawa untuk berjalan menuju ke tempat yang diinginkan, menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Dan untuk mengelola itu, Anda butuh tadi itu, bagaimana punya kemampuan di dalam memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya, jadi, misalnya Anda punya tim, itu Anda melihat, oke, tim Anda A punya kemampuan apa? Anda lihat, oh ternyata beliau sangat mahir di dalam desain. Maka Anda perhatikan, adakah misalnya dari kemampuan yang dimiliki oleh tim Anda tersebut berkaitan dengan desain, itu yang bisa Anda optimalkan sehingga bisa membantu dalam pencapaian tujuan besar. Maka Anda kerahkan dia untuk do apa yang dia inginkan. Nah, challenge-nya nanti ya, kita akan bahas sebenarnya di pertemuan yang selanjutnya adalah sebagai seorang pemimpin, kita butuh punya kemampuan dalam menempatkan orang secara tepat, di waktu yang tepat. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, penting bagaimana Anda punya komitmen terhadap prinsip-prinsip agar kemudian itu bisa membangun Anda menjadi seorang pemimpin. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Anda butuh bagaimana mengekspresikan passion Anda. Artinya apa? Seorang pemimpin itu senantiasa punya hasrat yang kuat terhadap sesuatu. Dan hasrat yang kuat itu ditunjukkan, diekspresikan. Nah, pemimpin yang mampu mengekspresikan hasratnya, passionnya, akan menarik orang-orang di sekitarnya untuk bergabung. Contoh, ketika seorang pemimpin bisnis, dia selalu excited tentang kesuksesan, selalu bergairah ketika berbicara tentang pencapaian, maka itu semua akan membuat orang-orang di sekitarnya apa? Tertarik. Ya, tertarik untuk kemudian ikut bersemangat bicara tentang pencapaian sukses, bicara tentang pencapaian omset, bicara tentang bagaimana mengoptimalkan perusahaan dan bagaimana mengoptimalkan manfaat kepada masyarakat. Nah, jadi ekspresikan passion Anda, berdayakan orang lain, kemudian disiplin diri pada tujuan besar. Anda harus selalu punya disiplin diri pada tujuan besar dan bisa mengelola prioritas serta harus bisa mulai memikirkan bagaimana Anda mendevelop tim Anda menjadi seorang leader. Karena ketika Anda mendevelop orang di sekitar Anda untuk menjadi leader, maka Anda akan naik level kepemimpinannya. Oke, nah ada chat dari dari SMK 1 Batu ya. Ingin jadi pemimpin yang mampu menggerakkan orang lain ke arah pencapaian yang tepat, benar, dan lebih baik. Yes, good. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Hal-hal yang Anda butuhkan ketika Anda ingin membangun kepemimpinan di dalam diri. Nah, ketika Anda selama ini merasa bahwa belum menjadi pemimpin, pengen jadi pemimpin, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Nah, beberapa hal ini akan kemudian menjadi sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk mulai membangun diri Anda menjadi pemimpin. Nah, silakan teman-teman, jika ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan materi ini, Anda boleh kirimkan ya pertanyaannya di kolom chat. Ya, sambil saya review ya beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi oke, kita tadi sudah bahas ya. Silakan ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat. Nah, kita bahas ya sambil kita review apa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah kalau kita mau jadi pemimpin apa? Kita butuh pastikan kita punya konsep diri yang tepat.
pastikan antara citra diri kita, bagaimana kita melihat diri kita di cermin, dan diri ideal kita, itu selaras. Semakin selaras, semakin baik. Itu akan membuat kita lebih punya self-esteem. Kita akan lebih punya penghargaan terhadap diri kita, dan dari situ kemudian confidence, kepercayaan diri kita muncul. Orang sangat suka dengan orang yang confidence. Kenapa? Ketika orang confidence, artinya apa? Dia yakin dengan dirinya, dia yakin dengan yang dia tuju. Nah, orang yang yakin dengan dirinya dan yakin dengan yang dia tuju, itu akan menarik orang-orang yang tidak yakin dengan dirinya, tidak yakin dengan yang dia tuju. Dan itulah kenapa kepemimpinan itu dibutuhkan. Orang butuh pemimpin. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mau kemana. Orang butuh pemimpin karena mereka tidak tahu apakah mereka bisa atau tidak. Ketika ada orang yang tahu bahwa dirinya bisa, dia tahu dia mau kemana, maka orang-orang yang galau tadi, yang bingung mau seperti apa, itu akan mendekat kepada mereka yang bisa memberikan kepastian. Ya, jadi miliki konsep diri yang kuat. Next, oke, ada pertanyaan, apa kita harus mengatakan ke tim kita, visi kita, agar mereka paham tujuan kita? Yes, sangat penting, Bu Fitri ya. Jadi, Anda tidak akan bisa menggerakkan seseorang mencapai satu tujuan, hingga kemudian Anda menceritakan Anda akan kemana gitu. Ya, karena visi inilah yang kemudian yang akan menggerakkan orang itu, akan menginspirasi orang, akan kemudian memberikan energi kepada mereka untuk ikut Anda. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Ketika Anda misalnya anggap pengen ya ke satu tempat ya, misalnya ya, dari tempat sekarang misalnya Anda pengen, oke, kalau yang dekat sini misalnya ya, ke Limboto ya, misalnya seperti itu. Tapi Anda tidak bilang ke teman-teman Anda untuk ke Limboto ya, Anda bilang, ayo ikut saya aja. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti ketika orang-orang ini mulai merasa tidak nyaman, ini mau kemana sih sebenarnya? Nah, atau ketika misalnya mereka merasa, oh, saya kok kayaknya bukan bagian dari anggota tim, karena saya tidak tahu ini mau kemana. Maka itu akan bisa punya dampak yang kemudian tidak baik untuk organisasi itu. Oke, dari Ibu Humairah, di usia saya 24 tahun, saya dilantik menjadi kepala sekolah SMP. Saat itu saya bingung mau mulai apa lagi, semua guru-guru lebih senior. Bagaimana mengatasinya? Nah, oke. Dalam beberapa kondisi, kita akan menemukan kita yang muda, kita yang baru selesai kuliah, ataupun kita yang bisa dibilang baru di dalam satu bidang, itu ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Nah, saat kesempatan-kesempatan itu datang, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Ya, kita, kalau sebenarnya ya, yang benarnya adalah ya kita istighfar itu. Nah, kalau dalam kisah sahabat ya kita merasa sedih karena kemudian kita diberi amanah. Tapi di sisi lain, hal yang harus kita yakinkan di dalam diri kita apa? Kalau kita yang ditunjuk, artinya kita dianggap mampu. Ya, kita dianggap mampu. Jadi yang pertama apa? Percaya pada diri sendiri. Ya, hargai diri sendiri. Saat kita ditunjuk berarti kita dianggap mampu. Tinggal kemudian setelah kita dapat jabatan itu, kita mulai merancang apa yang kita butuhkan untuk kemudian kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai pemimpin di organisasi itu. Nah, kita mulai bangun kesadaran. Oke, kalau saya kemudian diminta memimpin di organisasi, di sekolah, berarti apa yang pertama yang harus saya punya? Visi. Kira-kira saya ingin punya visi apa itu? Tentang sekolah saya. Saya ingin sekolah ini misalnya di masa kepemimpinan saya, itu selama 5 tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Nah, itu visi. Visi itu kemudian ya dibagikan kepada orang-orang di sekitar, diceritakan kepada guru-guru itu, sehingga membuat mereka, oh iya, orang ini walaupun muda, tapi punya niat baik, ya, niat besar, lebih besar dari dirinya, sehingga mereka yang merasa itu adalah niat baik akan ikut membantu, ya, ikut berjuang, ikut mewujudkan visi itu. Kemudian sebagai seorang leader, ya kita punya tugas untuk bagaimana apa? Menginspirasi orang untuk bergerak. Nah, disinilah kemudian kita butuh bagaimana selalu membagikan inspirasi setiap hari.
menyampaikan kepada orang-orang terkait dengan apa nilai, apa prinsip-prinsip yang kita pegang. Sambil kita belajar untuk terus bagaimana bisa mengelola sumber daya yang ada itu untuk kita optimalkan di dalam pencapaian visi yang sudah kita buat tadi gitu. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ninyoman Widiantari. Dalam suatu organisasi atau kelompok tentunya ada saja anggota yang tidak peduli, tidak disiplin, tidak loyal, dan lain-lain. Sehingga kita bekerja hanya dengan beberapa orang saja. Dan itu-itu saja. Kebanyakan dari anggota yang lain sibuk dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya, dengan tempat tidurnya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin menanggapi anggota yang seperti ini? Nah, di sini konteksnya bisa jadi berbeda, ya. Pemimpin itu bisa jadi berbeda dengan ketua. Seorang ketua belum tentu dia menjadi pemimpin. Dan seorang pemimpin belum tentu dia adalah seorang ketua. Karena ketika kita bicara konteks kepemimpinan, kita bicara tentang pengaruh. Misalnya di dalam satu organisasi, bisa jadi di organisasi itu ada ketuanya. Apa sih ketua? Orang yang diberi jabatan untuk memimpin organisasi tersebut. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia pemimpin? Belum tentu. Ya. Karena apa? Ketika dia tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang ada di organisasi itu, maka dia bukanlah pemimpin. Tapi ketika ada orang yang kemudian punya pengaruh walaupun dia bukan sebagai ketua, wakil ketua, atau punya jabatan, maka dia adalah pemimpin. Nah, jadi konsep ini yang kemudian yang harus kita tanamkan lebih dulu. Nah, sehingga dari konteks yang kemudian disampaikan oleh Bu Widi, berarti bisa jadi ketika Ibu Widi anggap saja misalnya adalah ketua dari sebuah organisasi, punya tugas untuk bagaimana membawa organisasi ini menjadi lebih baik. Nah, berarti di konteks itu ketika misalnya ada anggota tim yang kemudian belum bisa kita gerakkan, kita pengaruhi untuk kemudian secara aktif terlibat di dalam pencapaian-pencapaian organisasi, ya berarti kepemimpinan kita, pengaruh kita belum sampai di mereka. Lalu apa yang kita bisa lakukan agar kemudian bisa membuat mereka juga ikut terlibat? Ya, kita bangun kepemimpinan kita terhadap mereka. Kita tunjukkan kita sebagai orang yang kemudian punya visi. Ya, kita ceritakan kepada mereka apa yang kemudian apa yang menjadi visi kita, di mana visi itu adalah untuk kebaikan semua orang. Kemudian, Anda juga berikan inspirasi selalu kepada mereka tentang bagaimana menjadi orang yang positif, menjadi orang yang lebih baik, tentang bagaimana mendarmaktikan apa yang kita punya untuk banyak orang. Dan kita juga harus belajar untuk bagaimana mempersuasi. Ya, jadi di sini sudah mulai masuk misalnya teknik komunikasi yang kita belajari kemarin. Nah, mereka bisa jadi tidak antusias di dalam bekerja, di dalam terlibat untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Karena apa? Karena belum menemukan, why, kenapa saya harus terlibat, why, kenapa saya harus misalnya ikut serta di dalam aktivitas itu. Tapi kalau misalnya kita bisa persuasi mereka, itu akan sangat lebih baik. Nah, saya bagikan satu ya, tips persuasi, khususnya bagi Anda leader, saat Anda ingin bagaimana memberdayakan anggota tim Anda. Anggap saja seperti ini, teman-teman misalnya, di dalam anggota tim itu ada yang tidak aktif di dalam organisasi, di dalam aktivitas. Tapi Anda melihat bahwa orang ini punya potensi, orang ini punya kemampuan yang bagus. Maka apa yang bisa kita lakukan? Gali, lihat apa yang kemudian menjadi kelebihan orang ini itu. Kemampuan dia, potensi yang dia punya. Misalnya, oh orang ini ternyata punya kemampuan apa? Komunikasi yang baik. Orang ini ternyata punya kemampuan untuk mendesain. Orang ini ternyata punya kemampuan misalnya untuk apa? Melakukan kegiatan administrasi. Nah, cari apa kekuatan, keunggulan, kelebihan dari orang tersebut. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kaitkan apa yang menjadi kelebihan orang ini, hal yang dia sukai oleh orang ini dengan apa yang menjadi tujuan ataupun
apa yang sedang kita kerjakan dengan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang itu memperkuat konsep diri si anggota tim ini. Misalnya, Anda dekati dan Anda bilang, siapa ya misalnya, Beli, kita itu butuh orang untuk mengembangkan organisasi ini, biar semakin banyak diketahui oleh orang gitu. Nah, di tim yang ada sekarang itu, mereka tidak ada yang punya kemampuan mendesain sama seperti Beli. Boleh nggak misalnya bantu kita itu, ya. Saya sudah kemana-mana dan kemudian hanya Beli yang kemudian punya kemampuan itu dan bisa melakukan itu. Persuasi dengan cara seperti itu. Maka yang terjadi adalah mereka akan merasa, oh ya, Anda menyuapi ego mereka, Anda membuat mereka merasa penting. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Di dalam persuasi, orang itu ketika dianggap penting, dia akan memberikan yang terbaik untuk orang lain yang menganggapnya penting. Ya, jadi ada efek apa tadi? Timbal balik. Saat orang merasa dianggap penting, maka dia akan melakukan apapun agar tetap merasa dianggap penting. Ya, jadi itu ya tips yang bisa coba digunakan. Dari Ibu Marini, apakah oke, dari Ibu Ervin ya. Jika anggota organisasi kemudian visinya berbeda dengan kita dan justru berseberangan, apa yang harus kita lakukan sebagai leader? Sementara beliau adalah lebih senior. Uh, ya, jika visinya berbeda, maka ya coba lakukan komunikasi. Bisa jadi dari visi yang berbeda itu ya. Orang bisa jadi punya visi yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Maka ketika bisa dimungkinkan untuk kemudian visinya dibuat sama, dicarikan kesamaan, maka bisa dilebur visi tersebut. Atau kalaupun misalnya visinya berbeda, maka ya Anda harus bisa bersikap tegas. Kalau Anda adalah leadernya, tunjukkan bahwa Anda adalah leadernya. Ya, tidak melihat apakah orang itu lebih senior atau tidak, tapi konteksnya di sini adalah Anda adalah leadernya. Maka cari teknik komunikasi untuk bagaimana menyampaikan bahwa di dalam kondisi ini Anda membutuhkan kemampuan dia sebagai orang yang senior, orang yang punya pengalaman lebih di dalam organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Nah, yang paling penting teman-teman semua ya, as a leader, walaupun misalnya ide itu dari Anda, ide visi itu dari Anda, jangan kemudian Anda sesumbar mengatakan itu visi Anda, itu visi dia, itu visi si senior, itu visi si A. Tapi sebagai seorang leader, kita selalu berpikir dalam konteks organisasi, dalam konteks tim. Maka gunakan kata-kata. Visi dari tim kita adalah ini. Visi dari organisasi kita adalah seperti ini. Visi dari bisnis kita adalah seperti ini. Ya. Jadi ketika Anda bicara dalam konteks organisasi, ya bicara dalam konteks ini visi organisasi. Tapi kalau misalnya Anda bicara tentang apa ya, bicara dalam konteks personal ya, memotivasi orang lain ya, Anda bisa mungkin bicara tentang wah, visi saya adalah saya ingin kita semua. Nah, itu juga walaupun bicara tentang saya, tapi untuk kita semua dan itu akan sangat powerful di dalam menggerakkan tim. Oke, next. Apakah sebagai karyawan yang mempunyai teman atau karyawan yang lain yang boros dengan uangnya seperti shopping dan masa kerja sehingga ia pun tidak disiplin, merugikan teman yang lain sering terlambat? Apa sih yang harus kita lakukan ke dia? Maaf, sehingga ya. Oke. Nah, jadi ya kita punya teman dan kemudian dia boros dan kemudian memberikan satu efek yang tidak baik buat kita. Maka apa yang butuh kita lakukan ya? Anda butuh untuk melakukan yang namanya controversial conversation. Ya. Apa itu controversial conversation? Jadi percakapan yang kontroversi yang kemudian bisa jadi Anda tidak nyaman untuk Anda lakukan, tapi kalau ini Anda lakukan akan menyelamatkan banyak orang. Ya, intinya adalah Anda ya kasih nasihat, Anda tegur, Anda berikan inspirasi, Anda berikan wawasan. Bisa jadi dia melakukan itu karena ketidaktahuan dia atau
kekurangpahaman dia terhadap hal itu. Oke teman-teman, terima kasih ya, sudah pukul 9 lebih ya. Jadi ini adalah hal yang menarik, sangat-sangat menarik, karena bagaimana kita akan besar, bisnis akan besar, organisasi kita akan besar, tergantung dari kemampuan leadership ini. Nah, silakan teman-teman, apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini, dibuat catatannya, kemudian diposting, sehingga itu bisa menginspirasi orang lain untuk juga semakin lebih baik lagi. Dan kalaupun ada pertanyaan, silakan ya, langsung ke nomor pribadi saya. Dan paling terakhir adalah teman-teman semua yang punya IG ya bisa join ya di IG saya. Ada banyak quotes tentang motivasi, tentang leadership di situ yang itu bisa menjadi inspirasi kita untuk kemudian punya ide dan gagasan setiap harinya. Dan bagi teman-teman yang misalnya tadi terlambat masuk dan tidak sempat untuk ikut dari awal, kita juga akan kemudian buatkan rekaman dari video ini untuk kita upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa belajar kembali di YouTube. Oke, saya Ronald Tagalong mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua. Ada teman-teman, wah yang saya ada siapa saja ya? Ada Pak Albi, Pak Alvan, Pak Alvito, halo apa kabar? Ibu Anissa, Ibu Cinda, Pak David, Ansari, Ibu Dewi Biahimu, halo Bu. Kemudian Ibu Ega, Ibu Erna, Bu Ervin, Ibu Erwina, Bu Fatima, Bu Fatra, Bu Fitri, Pak Hasan, Bu Humaira, Ibu Lita, dan sebagainya teman-teman ya. Thank you sudah hadir. Dan terima kasih. Saya Ronald Tagalong, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.